Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbing, tuntunlah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini sebagai renungan malam tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita adalah penyertaan Tuhan di tengah badai. Ada yang berpendapat bahwa mengikut Tuhan atau melayani Tuhan itu pasti tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Ternyata pendapat itu tidak benar, karena kenyataannya dalam perjalanan pelayanan atau kehidupan Rasul Paulus tidak terlepas dari berbagai masalah. Dia ditangkap, dia ditahan, dia diadili, dan dia diolok-olok, dia diancam untuk dibunuh dan seterusnya. Namun dalam proses perjalanan kehidupannya, dia tetap menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan tetap menyertainya. Dan nats ini menjelaskan tentang perjalanan Rasul Paulus menuju Roma. Dalam proses perjalanan itu ternyata Rasul Paulus juga bersama dengan rekannya tidak terlepas dari tantangan, dan tantangan itu berupa badai dalam pelayaran menuju Roma. Dimulai dengan pelayaran menuju ke Italia, dikawal oleh Julius, seorang perwira kaisar, bersama dengan prajurit yang lainnya. Paulus bersama tawanan yang lain, dan juga Paulus ditemani oleh sahabatnya Aristarchus dan Lukas sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Rasul Paulus mendapatkan kebaikan, keramahan dari Julius, dan ketika tiba di Sidon, Paulus diperbolehkan untuk mengunjungi saudara-saudara yang mengasihinya dan untuk memperlengkapi keperluan dalam perjalanan. Dan dalam perjalanan selanjutnya, angin sakal menerpa pelayaran mereka, dan ketika tiba di Mira, Julius memindahkan perjalanan mereka ke kapal yang lebih besar yang menuju Italia. Dan dalam pelayaran tersebut, mereka tidak terlepas dari angin ribut, badai, gelombang yang begitu besar mengancam perjalanan mereka, dan sangat susah payah pelayaran itu dilakukan. Dan ketika tiba di pelabuhan Indah, Rasul Paulus telah memberikan peringatan kepada mereka. Ini bahaya, perjalanan kita akan mendatangkan kesukaran, bukan hanya kerugian terhadap muatan kapal, bahkan nyawa kita juga terancam. Namun apa yang terjadi? Mereka semua tidak menghiraukan peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka terus mau melaksanakan perjalanan menuju Italia. Tapi tidak lama kemudian pelayaran mereka menghadapi angin ribut, badai yang kencang, kapal mereka diombang-ambingkan. Rasul Paulus sesungguhnya sudah mengetahui kesulitan, kesukaran yang akan terjadi, tapi mereka tidak menghiraukan peringatan Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini bisa saja terjadi badai yang tidak diduga-duga, badai persoalan, badai pergumulan, masalah dalam kehidupan ini, sebagaimana yang terjadi saat ini. Badai pandemi COVID-19
yang mengancam kehidupan ini, dan kita diperhadapkan dengan kesulitan berbagai pergumulan akibat badai pandemi COVID-19 ini. Namun apakah kita tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita, pelayanan kita, menyertai kita dalam aktivitas kita? Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun terjadi Tuhan mengetahui, Tuhan melihat, Tuhan peduli. Mari kita yakini, di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup ini, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita serahkan hidup kita dengan segala pergumulan yang terjadi. Tuhan yang lebih berkuasa, Tuhan yang maha baik itu akan melindungi kita di dalam penyertaannya. Pemazmur berkata dalam pasal 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita bisa tenang, kita bisa berharap kepada Tuhan yang menyertai kita. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tetap setia menyertai kita, sebagaimana Yesus berkata kepada para murid-Nya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Marilah kita tetap percaya penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan ini pasti nyata. Kita tetap tenang menghadapi kenyataan ini. Kita jaga kesehatan, kita berteguh iman kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah kami mendapatkan ketenangan dalam situasi yang terjadi saat ini, karena penyertaan Tuhan pasti nyata. Engkau melindungi, Engkau memberkati kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.